PDKPT, kurang bayar tambahan. Jika ada data baru, ya tadi seperti tadi dalam laporan dia bilangnya luas, misalnya ini kan PBB sama BPHTB itu nyambung ya. Misalnya bilangnya luas bangunannya 100 meter persegi. Ternyata setelah diselidiki luas bangunannya adalah 160 karena ada tingkat. Nah, itu bisa kurang bayar tambahan. Jika ada data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang berhutang. Nah, jumlah kekurangan pajak itu nanti akan dikenakan sanksi kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Jadi susunya gitu habisin ya. Bisa nggak misalnya wajib pajak itu melakukan keberatan? Boleh ya, boleh melakukan keberatan. Syaratnya keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Lalu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemohonan atau pemungutan. Kecuali wajib pajak dapat menunjukkan jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Jadi hati-hati ya, 3 bulan sejak tanggal surat diterbitkan, bukan kapan surat diterima. Itu yang harus hati-hati ya. Bukan kapan surat diterima, tapi sejak tanggal surat diterbitkan. Nah, terkait dengan di luar kekuasaan, misalnya lewat 3 bulan karena mungkin terjadi seperti kemarin ada bencana tsunami ya, itu bisa hal yang memang di luar kekuasaan, misalnya terjadi kebakaran, nah, seperti itu. Tapi selain itu harus stepnya 3 bulan ya. Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang disetujui oleh WP. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ketika kita mengajukan keberatan di bidang perpajakan, apapun itu, ya, nggak hanya BPHTB. Jadi saya bilang apapun itu, mau PPN, PPH, ya, PBB, BPHTB, apapun itu. Ketika mengajukan keberatan, maka tetap harus melakukan pembayaran dulu, paling sedikit jumlah yang disetujui oleh WP untuk dibayarkan. Jadi keberatan itu tidak menunda pembayaran, ya. Jadi ketika mengajukan keberatan tetap bayar dulu, ya. Nah nanti kalau misalnya ternyata sudah dibayar, ada kelebihan maka akan dikembalikan, bisa dikompensasi atau direstitusi. Nah itu konsepnya, ya. Jadi ketika mengajukan keberatan, tetap melakukan pembayaran, tidak menunda pembayaran. Tanda terima surat keberatan yang diberikan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan diajukan. Apakah diterima seluruhnya, diterima sebagian, ditolak, atau malah menambah besarnya pajak berhutang. Nah, apabila dalam jangka waktu 12 bulan kepala daerah tidak memberi suatu keputusan, berarti surat keberatan diajukan dianggap dikabulkan. Kalau misalnya bandingnya ditolak, keberatan ditolak, bisa mengajukan banding. Banding diajukan kemana? Pengadilan pajak, ya, terhadap keputusan keberatan yang diterima oleh wajib pajak. Secara tertulis dalam jangka waktu 3 bulan. Sejak kapan diterimanya SK keputusan keberatan? Nah, berarti pengajuan banding ini menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat putusan banding. Dan ketika banding itu berarti sifatnya sudah final, ya. Apapun hasil keputusan banding itu final, tidak dapat diganggu gugat, ya. Nah, BPHTB seperti itu. Sebentar.
lagi cerita gue kali ini gue akan bahas tentang BPHTB. Oke, sebentar ya. Saya share dulu.